Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-101. Soal pertama. Anggota Serikat Islam atau SI tumbuh dengan cepat sehingga membuat pemerintah Hindia Belanda menaruh curiga dan menghambat pertumbuhannya. Sementara itu, orang-orang yang membawa paham sosialis seperti Semaun, Darsono, dan lain-lain mencoba mempengaruhi Serikat Islam sehingga akhirnya SI pecah menjadi A. SI hitam dan SI putih, B. SI sosialis dan SI nasionalis, C. SI murni dan SI sosialis, D. SI merah dan SI putih, E. SI nasionalis dan SI komunis. Yang ditanyakan adalah akhirnya Serikat Islam pecah menjadi ... Berikut pembahasan mengenai Serikat Islam atau SI. Serikat Islam atau Sarekat Islam dahulu bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Pada tahun 1912, oleh pimpinannya yang baru Haji Umar Said Djokro Aminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam. Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain seperti politik. Jika ditinjau dari anggaran dasarnya, dapat disimpulkan tujuan SI adalah yang pertama mengembangkan jiwa dagang, yang kedua membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, yang ketiga memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat, yang keempat memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, yang kelima hidup menurut perintah agama. SI yang mengalami perkembangan pesat kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Dengan usaha yang baik, mereka berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh muda SI seperti Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin. Hal ini menyebabkan SI pecah menjadi SI putih yang dipimpin oleh HOS Djokro Aminoto dan si merah yang dipimpin oleh Semaun. SI merah berlandaskan azas sosialisme komunisme. Jadi, Serikat Islam pecah menjadi SI merah dan SI putih. Jawaban soal nomor 1 adalah pilihan D. Soal nomor 2. Gagasan awal berdirinya Budi Utomo adalah A. Mencapai kemerdekaan Indonesia, B. Memperbanyak jumlah pribumi pada pemerintahan Hindia Belanda, C. Mengembangkan akses pendidikan untuk pemuda-pemudi pribumi, D. Meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat pribumi, E. Menentang penjajahan Belanda di wilayah Indonesia. Yang ditanyakan adalah gagasan awal berdirinya Budi Utomo. Berikut pembahasannya. Apa yang melatar belakangi berdirinya organisasi Budi Utomo? Organisasi ini lahir pada 20 Mei 1908 di Jakarta. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sering berkeliling ke kota-kota besar di Jawa untuk mengampanyekan gagasan tentang bantuan dana bagi pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu sekolah. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa gagasan awal berdirinya Budi Utomo adalah pilihan C, yaitu mengembangkan akses pendidikan untuk pemuda-pemudi pribumi. Soal nomor 3. Ki Hajar Dewantara menulis sebuah artikel berjudul Als ik de Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, yang berisikan kritikan pedas terhadap pemerintah. Karena permohonannya sendiri bersama Dewes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, akhirnya mereka dibuang ke negeri Belanda. Artikel Al ik de Nederlander was berisi kritik pedas terhadap pemerintah Belanda mengenai A. Kritik atas sistem tanam paksa oleh pemerintah Hindia Belanda, B. Kritik atas perayaan ulang tahun Belanda ke-100 di Indonesia, C. Kritik atas terbatasnya akses pendidikan untuk pribumi, D. Pentingnya perwakilan masyarakat pribumi pada Dewan Rakyat, E. Kritik atas minimnya fasilitas kesehatan bagi masyarakat pribumi. Yang ditanyakan adalah artikel Al ik de Nederlander was berisi kritik pedas terhadap pemerintah Belanda mengenai berikut pembahasannya. Artikel Al ik ens Nederlanders was bukan berisi kritik terhadap kebijakan kultur stijl-stijl.
melainkan berisi sindiran terhadap pemerintah kolonial Belanda yang mencari dana dari rakyat Indonesia untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis. Jadi, soal nomor 3, jawabannya adalah pilihan B, kritik atas perayaan ulang tahun Belanda ke-100 di Indonesia. Soal nomor 4. Seiring berjalannya waktu, Indische Vereniging Perhimpunan Hindia berubah nama menjadi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Perubahan nama ini untuk menunjukkan bahwa mereka bukan bagian dari Hindia Belanda atau negara Belanda. Para anggota Indonesia juga memutuskan untuk menerbitkan kembali majalah Hindia Putra dengan Muhammad Hatta sebagai pengasuhnya. Penerbitan kembali Hindia Putra ini menjadi sarana untuk menyebarkan ide-ide anti-kolonial. Majalah ini pun kemudian berganti nama menjadi A. Indonesia Raya, B. Putra Indonesia, C. Putra Nasional Indonesia, D. Indonesiaku, E. Indonesia Merdeka. Yang ditanyakan adalah majalah Hindia Putra kemudian berganti nama menjadi, berikut sedikit pembahasan mengenai Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah sebuah perubahan nama dari Indische Vereniging. Organisasi pergerakan nasional itu bukan hanya berdiri di Indonesia, melainkan juga di negara Belanda. Pada 1908 terbentuklah Perhimpunan Hindia, Indische Vereniging, yang merupakan organisasi perhimpunan mahasiswa Indonesia di Belanda. Indische Vereniging dipelopori oleh Noto Suroto dan Sultan Kasayangan. Mulanya, Indische Vereniging merupakan organisasi mahasiswa bersifat sosial budaya yang menaungi para pemuda Indonesia di negeri Belanda. Salah satu perjuangan Indische Vereniging saat itu ialah dengan menerbitkan buletin yang diberi nama Hindia Putra. Ide nasionalis yang dibawa oleh Suwardi mampu menumbuhkan keinginan untuk mengadakan publikasi. Tahun 1916 terbitlah majalah berkala Hindia Putra, tetapi isinya tidak sama sekali memuat tulisan politik. Untuk menunjukkan sikap nasionalismenya, pengurus organisasi ini kemudian mengubah nama majalah Hindia Putra dengan Indonesia Merdeka. Jadi, soal nomor 4, majalah Hindia Putra diubah menjadi Indonesia Merdeka. Jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 5. Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda yang berdiri pada tahun 1908. Indische Vereniging berdiri atas prakarsa Sultan Kasayangan, Soripada, dan R.M. Noto Suroto yang tujuan utamanya ialah mengadakan pesta dansa-dansa dan pidato-pidato. Sejak Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat, Ki Hajar Dewantara masuk pada 1913, mulailah mereka memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya organisasi tersebut bagi bangsa Indonesia. Semenjak itulah Vereniging ini memasuki kancah politik. Siapakah nama ketua Indische Vereniging terlama? A. R.M. Noto Suroto, B. Sultan Kasayangan Soripada, C. Dr. Cipto Mangunkusumo, D. Muhammad Hatta, E. Suwardi Suryaningrat. Yang ditanyakan adalah nama ketua Indische Vereniging terlama. Berikut pembahasannya. Hatta menjadi Vorsitter atau ketua PI atau Perhimpunan Indonesia terlama, yaitu sejak awal tahun 1926 hingga 1930. Sebelumnya, setiap ketua hanya menjabat selama setahun. Jadi, soal nomor 5, nama ketua Indische Vereniging terlama adalah Muhammad Hatta. Jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 6. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang kemudian tidak hanya bergerak dalam bidang agama, namun di hampir semua bidang kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan awalnya berkembang di kota A. Yogyakarta, B. Jakarta, C. Semarang, D. Madiun, E. Magelang. Yang ditanyakan adalah Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang awalnya berkembang di kota ... Berikut pembahasannya. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Jogja pada 18 November 1912. Jadi, soal nomor 6, awalnya Muhammadiyah berkembang di kota Yogyakarta. Jawabannya adalah pilihan A.
Soal nomor 7. Saman Hudi adalah seorang tokoh nasional yang menjabat sebagai Ketua Organisasi Sarekat Dagang Islam yang berubah menjadi Sarekat Islam pada tanggal 10 September 1912 hingga 1914. Kesehatan Saman Hudi mulai terganggu sejak tahun 1920, yang mana menjadikan dia tidak aktif lagi dalam organisasi tersebut. Pada 1914 sendiri, Ketua Sarekat Dagang Islam diberikan kepada salah seorang tokoh nasional yang kemudian disebut pemimpin abadi organisasi ini. Tokoh tersebut adalah A. Ki Hajar Dewantara, B. H. O. S. Cokro Aminoto, C. Dr. Cipto Mangunkusumo, D. Sultan Syahrir, E. Muhammad Hatta. Yang ditanyakan adalah siapa pemimpin abadi organisasi Sarekat Dagang Islam. Berikut pembahasannya. Cokro Aminoto adalah pahlawan nasional sekaligus pemimpin abadi Sarekat Islam atau SI. Memiliki nama lengkap Haji Umar Said atau HOS Cokro Aminoto. Dia memimpin SI sejak 1914 hingga wafat pada 17 Desember 1934 atau selama 20 tahun. Di bawah kendalinya, SI sempat menjadi salah satu organisasi massa terbesar dalam sejarah pergerakan nasional. Jadi, yang merupakan pemimpin abadi organisasi SI atau SDI adalah HOS Cokro Aminoto. Jawaban soal nomor 7 adalah pilihan B. Soal nomor 8. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi kebangkitan nasional yang tujuan awal berdirinya adalah perjuangan dalam bidang A. Pendidikan, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Kesehatan, E. Politik. Yang ditanyakan adalah tujuan awal berdirinya Sarekat Dagang Islam, yaitu perjuangan dalam bidang titik-titik. Berikut pembahasannya. Tujuan Sarekat Islam memegang peran penting dalam perkembangan organisasi nasional di Indonesia. Sarekat Islam termasuk organisasi yang paling awal berdiri di Indonesia. Tujuan Sarekat Islam lahir berkat keinginan masyarakat Indonesia untuk memajukan perekonomian. Jadi, soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan C, yaitu ekonomi. Jadi perjuangan awal Sarekat Islam itu adalah dalam bidang ekonomi. Soal nomor 9. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan pemuda pertama yang dipimpin oleh kaum terpelajar. Berdirinya Budi Utomo sendiri menjadi titik awal bangkitnya nasionalisme di Indonesia. Penggagas dan ketua Budi Utomo adalah A. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Supomo, B. Dr. Supomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, C. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Cipto Mangunkusumo, D. Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara, E. Ki Hajar Dewantara dan HOS Cokro Aminoto. Yang ditanyakan adalah penggagas dan ketua Budi Utomo. Di antara kelima pilihan yang merupakan jawaban yang betul adalah pilihan A, yaitu penggagasnya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo dan ketuanya, Ketua Budi Utomo adalah Dr. Supomo. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah A. Penggagasnya Dr. Wahidin Sudirohusodo dan ketuanya Dr. Supomo. Soal nomor 10. Pada masa perkembangannya, organisasi Indische Partij dipantau dengan ketat oleh pemerintah Belanda karena Indische Partij dianggap mengganggu serta mengancam ketertiban umum. Namun sebenarnya alasan pemerintah Hindia Belanda membubarkan Indische Partij adalah karena A. Ki Hajar Dewantara membuat artikel yang berisi kritik pedas terhadap pemerintah Belanda, B. Organisasi ini berisi paham sosialis, C. Organisasi ini membawa pengaruh agama yang radikal, D. Organisasi ini memberikan kritik terhadap sistem tanam paksa. E. Organisasi ini dapat membangkitkan nasionalisme rakyat melalui konsep Indonesia untuk orang Indonesia. Yang ditanyakan adalah alasan pemerintah Hindia Belanda membubarkan Indische Partij. Berikut pembahasan terkait dengan Indische Partij. Jauh sebelum pemilihan umum atau pemilu 1955 berlangsung, sudah ada partai politik pertama di Indonesia yang bernama Indische Partij, yang berdiri di masa pergerakan nasional, disebut sebagai partai politik karena secara terang-terangan menyatakan untuk berpolitik. Tokoh pendiri Indische Partij dikenal dengan 3 serangkai, yaitu Dewes Dekker,
Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Latar belakang Indische Partij berdiri adalah untuk melawan diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kolonial. Hal ini juga membuat Indische Partij bersifat radikal dan non-kooperatif karena bergerak melawan pemerintah Belanda pada saat itu. Dengan ideologi nasionalisme dari para pendirinya, tujuan Indische Partij adalah agar negara ini dapat mencapai kemerdekaan dan terbebas dari pemerintah kolonial. Jadi, kenapa pemerintah Hindia Belanda membubarkan Indische Partij adalah karena pilihan E. Organisasi ini dapat membangkitkan nasionalisme rakyat melalui konsep Indonesia untuk orang Indonesia, karena berusaha untuk membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat atau rakyat. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.